Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas catatan pribadi saya terhadap Amthilati di jilid 1. Jadi di jilid 1 ini saya meringkas seringkas-ringkasnya Amthilati jilid 1 ini. Kenapa? Agar kita mengingat kembali apa sih tujuannya Amthilati jilid 1 ini. Dan juga di catatan ini saya memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan tambahan-tambahan lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara kita belajar tetap sama. Kita membaca dengan suara nyaring. Jadi kita sama-sama baca dengan suara nyaring. Oke? Kita mulai. 1, 2, 3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Harf, sesuatu yang membentuk adanya kata. Huruf, contoh huruf mabani, hijaiyah. 2. Kalimah, suatu lafaz yang mempunyai makna. Kata, contoh, isim, harf, kalimah. Lail, barid, ju'. 3. Jumlah mufidah, susunan kata yang memberikan suatu pemahaman sempurna terhadap pembicara atau pendengar. Nama lain dari jumlah mufidah adalah kalam, kalimat. Contoh, baiti qaribun minal jami'ati, Muhammadun yarkabud darrajata ilal jami'ati, yuqaddimu talibu maddatal balagati. Kita baca lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Harf, sesuatu yang membentuk adanya kata. Huruf, contoh huruf mabani, hijaiyah. 2. Kalimah, suatu lafaz yang mempunyai makna. Kata, contoh ism, harf, kalimah, lail, barid, ju'. 3. Jumlah mufidah, susunan kata yang memberikan suatu pemahaman sempurna terhadap pembicara atau pendengar. Nama lain dari jumlah mufidah adalah kalam, kalimat. Contoh, baiti qaribun minal jami'ati, Muhammadun yarkabud darrajata ilal jami'ati, yuqaddimu talibu maddatal balagati. Oke. Jadi hal yang pertama saya sampaikan kepada teman-teman, pertama kita harus tahu bahwasanya dalam susunan bahasa itu terdiri dari 3 tingkat. Pertama harf, kedua kalimah, ketiga jumlah mufidah. Nah di nahwu ini dia fokus pembahasannya di jumlah mufidah. Kenapa? Karena dalam ilmu nahwu itu ya fokusnya gabungan kata-kata dan kata. Sedangkan kalau yang berfokus tentang materinya hanya kalimah saja dari awal hingga akhir, itu fokus pembahasannya di ilmu saraf. Akan tetapi di dalam ilmu nahwu juga disinggung tentang kalimah dan juga haraf. Itu teman-teman ya. Jadi ini ya setidaknya teman-teman harus menghafal. Nah, haraf itu dibagi menjadi 2. Ada namanya huruf mabani, ada namanya huruf ma'ani. Huruf mabani itu apa? Huruf mabani adalah huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha hingga akhir. Sedangkan huruful ma'ani adalah huruf-huruf yang mempunyai makna. Nah, inilah huruf yang mempunyai makna itu dibahas dalam ilmu nahwu. Apa contoh huruful ma'ani? Contohnya adalah huruf al-jar. Ini min. Min kan ada maknanya. Ta ada maknanya. Ka ada maknanya. Bi ada maknanya. Sedangkan dalam huruf hijaiyah dia tidak mempunyai makna. Oke, paham ya? Lanjut, kalimah. Oh, bahasa Indonesia adalah adalah huruf. Bahasa Arabnya harf, bahasa Indonesianya huruf. Kalimah yaitu suatu lafaz yang mempunyai makna. Jadi terjemah Indonya adalah kata. Nah, kata mempunyai makna. Itulah yang disebut dengan kalimah. Contohnya adalah ism. Ism dia mempunyai makna, yaitu kata benda. Harf, kata harf itu mempunyai makna, yaitu huruf. Kata kalimah, dia mempunyai makna. Apa maknanya? Yaitu lafaz yang mempunyai makna. Lail, dia juga mempunyai makna. Apa maknanya? Waktu setelah siang. Barid,
Dia juga mempunyai makna. Apa maknanya? Yaitu lawan dari kata panas. Ju'. Dia mempunyai makna. Apa maknanya? Lawan dari kata kenyang. Nah, gitu kan. Dia mempunyai makna. Nah, itu disebut dengan kalimah. Bahasa Arabnya kata adalah kalimah. Apabila kalimat-kalimat tersebut digabung menjadi satu dan dia memberikan pemahaman terhadap pendengar dan pembicara, maka dia disebut dengan jumlah mufidah. Atau nama lainnya adalah kalam. Atau terjemah Indonesianya adalah kalimat. Faham ya? Contoh, baiti qaribun minal jami'ati. Ketika kita mengatakan baiti qaribun minal jami'ati, baik saya ataupun mitra tutur atau orang yang mendengarkan, dia akan memahami dan tidak ada ambiguitas dalam kalimat tersebut. Maka inilah yang dinamakan dengan jumlah mufidah. Seumpama saya cuma mengatakan Muhammadun yarkabu. Muhammad menumpangi. Apa yang ditumpangi? Kan itu masih ambigu ya. Oleh karenanya dikatakan Muhammadun yarkabud darrajata ilal jami'ati. Maka saya paham, teman bicara saya paham, itu disebut dengan jumlah mufidah. Yuqaddimu talibu maddatal balaghati. Seorang siswa mempresentasikan mata kuliah balaghah. Seumpama saya mengatakan yuqaddimu talibu. Seorang siswa mempresentasikan. Apa yang dipresentasikan? Nah, itu kan masih ambigu ya. Maka dia itu sah dikatakan jumlah, tetapi belum mufidah. Nah, gitu. Dia ini jumlah, tetapi bukan mufidah. Maka untuk memufidkannya, kita tambahkan kata lagi, atau kita tambahkan kalimah lagi, yaitu kata madah. Maka sempurnalah makna dari kata yuqaddimu talibu maddatal balaghati. Sempurnalah kalimat ini. Seorang mahasiswa mempresentasikan mata kuliah balaghah. Baik saya ataupun lawan bicara atau yang biasa disebut dengan penutur dan mitra tutur itu sama-sama memahami dan tidak perlu lagi ada penjelasan yang lebih lanjut. Gitu ya, paham ya? Kita lanjutkan ke huruful jar. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Huruful jar. Huruf jar adalah huruf yang memberi baris bawah kata setelahnya yang berupa isim. Huruf jar jumlahnya ada 20, yaitu min, ila, hatta, khala, hasya, ada, fi, an, ala, mudh, mundhu, rubba, li, kai, wa, ta, ka, bi, la'alla, mata. Ibnu Malik berkata dalam alfiyahnya, dasarnya haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala mudh mundhu rubbal lamu kai wawun wata wal kafu wal ba wala alla wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khala hasya ada fi an ala mundhu rubbal lam dan kai wawun dan ta. Huruf kaf dan ba dan la'alla dan mata. Nah, dari 20 huruf yang ada, fokus pembahasan kita hanya beberapa huruf seperti kata min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka, wa. Dan juga ada beberapa contoh-contoh lain lah gitu ya. Oke. Terus kita mengi'rab. Contoh kata minal jinnati. Apa i'rabnya? Min harfu jarrin al jannati majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, ini insyaallah teman-teman sudah bisa ya mengi'rab ya. An Abdillah ilal madrasati. Nah, ini kan isim, ini kan harfu jar. Setelahnya ada isim. Konsepnya apa? Dia mengharokati atau memberi baris bawah terhadap kata setelahnya yang berupa isim. Paham ya? Nggak perlu saya perpanjang. Nah, ini contohnya latihan. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan al-i'rab. Kita baca bareng-bareng.
Al-i'rab, secara etimologi al-i'rab mempunyai beberapa arti, di antaranya al-idhar wal ibanah, at-tahsin, at-tabyin, at-taghyir. Secara terminologi al-i'rab adalah perubahan keadaan akhir suatu kata karena sebab perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut. Ini kata kuncinya. Perubahan keadaan akhir suatu kata. Karena sebab apa? Amil. Di sini teman-teman harus menghafal istilah amil ya. Ingat, jangan lupa istilah amil. Set. Contoh, min plus al-jannatu menjadi minal jinnati. Inna plus ar-rahmatu wasi'atun menjadi innar rahmata wasi'atun. Yaktubu Muhammadun al-bahtha. Di sini teman-teman, kita lihat mana amil dari kata al-jannatu yang menyebabkan dia menjadi al-jannati, maka amilnya adalah ini, simin ini. Maka huruf jar juga disebut dengan amil. Kenapa? Karena dia memberikan efek terhadap kata setelahnya, yaitu berupa isim. Apa efek yang diberikan kepada isim setelah huruf jar? Efeknya adalah dia majrur. Faham ya? Sama seperti ar-rahmatu wasi'atun. Ar-rahmatu wasi'atun. Kemasukan inna, dia memberikan efek. Apa efeknya? Si kata ar-rahmatu ini dibaca ar-rahmata. Apa maksudnya? Dia mansub. Nah, gitu ya. Inna berarti menasobkan isim setelahnya. Faham ya? Itulah yang disebut dengan amil. Dia memberikan efek terhadap isim setelahnya. Faham ya? Lanjut. Yaktubu Muhammadun al-bahtha. Nah, kata Muhammadun ini namanya fa'il. Fa'il itu wajib rafa'. Dan fa'il itu harus didahului oleh fi'il. Otomatis dia ini menjadi fa'il karena ada fi'il. Otomatis tidak dikatakan suatu isim itu fa'il kalau tidak ada sebelumnya isim fi'il. Maka kata yaktubu ini adalah amil. Nah, gitu. Apa efek dari fi'il yaktubu ini? Dia mencari fa'il. Fa'il wajib hukumnya rofa. Makanya dikatakan yaktubu Muhammadun. Berarti si yaktubu ini adalah fi'il. Dan fi'il ini juga termasuk amil. Begitu pula kata al-bahtha. Al-bahtha menjadi maf'ulun bih atau objek. Muhammad menulis suatu penelitian. Dia ini dibaca al-bahtha karena sebab ada amil yang menyebabkan dia dibaca al-bahtha. Apa itu? Fi'il plus fa'il. Nah, maf'ulun bih ini penyebabnya adanya sebelumnya didahului oleh fi'il dan fa'il. Otomatis fi'il dan fa'il ini adalah amil dari kata al-bahtha. Berarti gitu ya konsepnya. Amil itu berada di kanan. Ma'mul itu berada di kiri. Nah, ini namanya amil, ini namanya ma'mul. Ini namanya amil, ini namanya ma'mul. Yang didampakkan lah gitu kira-kira. Jadi secara konsep, amil itu berada di kanan, terus yang diamilkan atau isim setelah amil tersebut berada di kiri. Nah, amil, ma'mul. Amil, ma'mul. Inna rahmata. Inna amil, ar-rahmata, ma'mul. Itu ya konsepnya ya. Mubtada, khobar, fi'il, fa'il, jar, majrur. Terus amil, ma'mul. Faham ya? InsyaAllah teman-teman faham. Kita lanjutkan. Nah, i'rab itu ada 4. Ada namanya rofa, ada namanya nasab, ada namanya jar atau khofat, ada namanya jazm. Oke. Kita baca bareng-bareng. Dasarnya farfa' bi dhammi wansiban fathaw wajur
kasron kadhikrullahi abdahu yasur wajzim bitaskini wa ghairu ma dhukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir rafa' dhammah nasab fathah jazm sukun jar kasroh zikirlah Allah dengan tekun. Oke ya. Jadi teman-teman menghafal istilah dulu nih. Jadi ada di dalam ilmu nahwu itu inti pembahasannya. Apa inti pembahasannya? I'rab dan bina. Ini baru kita menyinggung tentang i'rab. I'rab itu adalah perubahan keadaan akhir suatu kata. Ini di dalam jumlah nih. Di dalam jumlah ada kata. Nah, perubahan keadaan akhir suatu kata itu ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya disebut dengan amil. Amil, gimana konsepnya? Konsep amil berada sebelum kata tersebut. Berarti dia berada di kanan. Isimnya atau kalimah yang didampakkan karena amil ini berada di kiri. Seperti kata inna, terus dia menjadi amil. Ar-rahmatu ini adalah ma'mulnya. Maka dia berada di kiri. Gitu saja konsepnya. Oke. Kemudian i'rab itu ada 4. Ini sudah dibahas dari awal-awal. Oke. Kita baca bareng-bareng. Pada pembahasan al-i'rab ada istilah yang harus diperhatikan, yaitu alamah atau tanda. Ingat ya, alamah atau tanda. Karena nanti ini akan membawa kita bagaimana sih cara kita meng-i'rab itu. Oke. Baca bareng-bareng. Alamah dibagi menjadi 2. Alamah asliyah dan alamah niyabah atau far'iyah. 1. Alamah asliyah ada 4, yaitu dhammah, fathah, kasrah, sukun. Secara sederhana, harokat adalah alamah asliyah dari i'rab. Makanya ini namanya alamah asliyah. Minal jinnati innar rahmata ta ti tu. Nah, itu adalah alamah asliyah. Paham ya? Kenapa? Ya terlihat langsung, harokatnya langsung kelihatan. Nah, itulah namanya alamah asliyah. Setelah alamah asliyah, ada alamah yang kedua. Baca bareng-bareng. 2. Alamah niyabah atau far'iyah. Ada 5. Yaitu alif, wawu, ya, tetapnya nun, dan membuang nun. Kelima huruf ini akan ada pembahasannya lebih rinci lagi. Oke. Contoh. Baca bareng-bareng. Contoh. Dhahabal ba'i'u ila suqi. I'rabuhu ذهب فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره البائع فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم المفرد إلى حرف جر السوق اسم مجرور بإلى وعلامة جره كسرة ظاهرة fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Nah, teman-teman lihat kata al-ba'i'u ila suqi. Nah, itu kan harokatnya jelas ya. Di sini sudah dikasih tahu. Yang namanya alamah asliyah itu ada 4. Harokat adalah alamah asliyah dari i'rab. Makanya dikatakan wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, di sini kata kuncinya alamah rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Maka dikatakan dia adalah alamah asliyah. Paham ya? Dhahabal ba'i'u ila suqi. Nah, kata-kata dhammatun zahiratun, kasratun zahiratun itu adalah indikasi bahwasanya alamah dari suatu kata tersebut adalah alamah asliyah. Contoh lagi. Nomor 2. Nadharal musyahiduna mubarata kuratil qadami fil maqha. I'rabuhu nadhara fi'lun madin mabniyun ala fathatin zahiratin fi akhirih.
Al-musyahiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu jam'u mudzakkaris salim wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi mubarata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun kurati mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun al-qadami mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih fi harfu jarrin al-maqha ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Oke. Ketika melihat indikasi ada yang mengatakan wa alamatu raf'ihi wa alamatu jarrihi dhammatun zahiratun kasratun zahiratun, itu mengindikasikan bahwa alamahnya alamah asliyah. Intinya kalau dia mengatakan selain dari huruf alif, wawu, ya, tetapnya nun dan membuang nun, maka dia itu alamahnya asliyah. Paham ya? Nah, kata musyahiduna ini dia rofanya dengan menggunakan wawu. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, kata musyahidun ini dikategorikan sebagai alamah niyabah. Kenapa? Karena secara imajinasi kita, dia ini awalnya musyahidu. Ada dhammahnya 2. Akan tetapi hal ini kan tidak boleh ya dalam penulisan. Jadi untuk melegalkannya ditambahkanlah wawu. Maka wawu ini menjadi alamah niyabah dari alamah asliyah. Atau secara sederhananya, wawu ini mewakili si dhammah ini. Ibaratnya kayak presiden nih, dia mempunyai wakil. Wakilnya itu mempunyai banyak menteri. Nah, menteri-menterinya ini mengikuti instruksi presiden. Ada wawu, ada alif, ada nun, ada dibuangnya nun, dan sebagainya. Nah, menteri-menteri ini dia menggantikan posisi presiden ketika diundang di suatu acara. Begitu juga logikanya dalam susunan niyabah ini. Dia menggantikan tanda asli dari kata dhammah tersebut, yang dimana wawu ini adalah representasi dari dhammah. Gitu. Jadi seakan-akan dia ini dhammah, tetapi dia bukan dhammah. Kenapa? Karena dia wawu, dia mewakili si dhammah tersebut. Untuk mewakili keterwakilan itu digunakanlah diksi wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah. Tanda rafa' dari kata al-musyahidun adalah wawu sebagai pengganti dari kata dhammah. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tidak mampu rafa'nya itu menggunakan dhammah. Diwakililah dia menggunakan wawu. Paham ya? Kemudian kalau yang mubarata ini kan udah jelas ya, mansubun maf'ulun bi fathatun zahiratun. Dia itu termasuk alamah asliyah karena harokatnya langsung kelihatan gitu kalau kita tulis. Oke. Lanjut kata fil maqha. Fil maqha ini kan akhirannya alif maksurah. Kita sudah bahas pada jilid 1 tentang alif maksurah. Gini teman-teman, alif maksurah dalam kategorinya termasuk alamah asliyah. Kenapa? Karena dia selain ini, karena dia selain alif, wawu, ya, dan nun. Walaupun dia ini termasuk alif, tetapi dia tidak termasuk alamah niyabah. Kenapa? Karena dia ini alifnya itu alif asli yang nempel pada isim tersebut. Ketika alif asli yang nempel pada isim tersebut, maka dia i'rabnya alamah asliyah, bukan alamah niyabah. Maka kita mengatakan kasratun muqaddaratun 'alal alif. Tidak kita mengatakan niyabatan 'anil kasrah.
Gitu. Kenapa? Karena si isim maksur dia termasuk kategori alamah asliyah. Paham ya? Oke, jadi ini saya anukan ya, kasih tahu. Apa saja sih alamah asliyah itu? Isim apa saja? Pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga fi'il mudhari yang akhirannya tidak ada sesuatu apapun. Pokoknya fi'il mudhari yang normal. Kemudian isim maksur itu termasuk dari alamah asliyah. Jadi kita kalau menemukan isim maksur ketika kita mengi'rab jangan mengatakan niyabatan anil dhammah, niyabatan anil kasrah, niyabatan anil fathah, tetapi kita mengatakan fathatun muqaddaratun, dhammatun muqaddaratun, kasratun muqaddaratun. Kenapa? Karena isim maksur termasuk dari alamah asliyah. Sedangkan yang 5 ini dia bukan termasuk alamah asliyah. Ada 5 ini bukan termasuk alamah asliyah tetapi alamah niyabah. Mana contoh-contoh yang lain? Nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya.